Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman yang udah ada di webinar pada sore hari ini. Aduh, lumayan menyebrot ya panasnya ya. Selamat siang semuanya, selamat datang di rangkaian webinar kewirausahaan menggunakan media digital. Persembahan dari PT Pos Indonesia melalui program aplikasinya yaitu Postpay. Kita sama-sama tahu sekarang kita sudah memasuki dunia digital, bahkan PT Pos Indonesia pun ikut berpartisipasi dengan menyediakan aplikasi yang akan memudahkan kita, aplikasi yang akan membuat kita merasa semuanya sudah bisa berada di dalam satu genggaman ya. Oke. Halo Teh Marcella, udah ini ya, udah ready ya Teh ya. Langsung teman-temannya boleh langsung disuruh masuk aja karena nanti kita akan ada sertifikat dan tentunya ada ilmu yang wagyu banget, ilmu yang keren banget dari Kang Umar. Saya juga ngeliat CV-nya, wow, ternyata ya walaupun masih muda tapi pengalamannya luar biasa sekali Kang Umar ini ya. Nanti kita akan sharing bareng sama Kang Umar ya, dan Kang Umar ini juga nanti ready lah buat Q&A gitu karena semuanya sepertinya udah dibabat habis sama Kang Umar ya. Terus juga nanti akan ada perwakilan dari PT Pos juga. Dan kebetulan Pak Yosyanya tidak bisa hadir tapi digantikan oleh Pak Maman. Selamat siang Pak Maman. Siang, Pre. Siap. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita mulai saja webinar kita untuk sore hari ini. Udah bukan siang lagi ya, sore hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Rilia yang akan menjadi host untuk sore hari ini. Dan seperti biasa, saya mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di hari Sabtu ini untuk ikutan webinar kewirausahaan menggunakan media digital. Dan sebelum kita memasuki segmen sharingnya, kita akan mendengarkan dulu cerita dari Pak Maman yang mewakilkan Bapak Yosya Sabto Adiwibowo selaku Kepala Kantor Pos Sukabumi. Beliau karena ada satu dan lain hal digantikan dulu oleh Pak Maman selaku Manajer Pelayanan Sukabumi ya Pak Maman ya. Silakan Pak Maman boleh bercerita mengenai aplikasi yang akan sangat membantu para milenial dan zilenial yaitu Postpay yang merupakan produk dari PT Pos Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Anissa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Maman Suratman. Kebetulan saya di bagian pelayanan pada kesempatan hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa poin aja tentang mungkin sudah tidak asing lagi ya Postpay bagi kita itu. Salah satunya Postpay itu apa yang dikatakan oleh Teteh tadi itu betul sekali bahwa kantor pos itu ada di genggaman kita, betul sekali itu. Yang mana itu Postpay itu kalau masih ada yang masih bingung bagaimana cara mengunduh atau mendownload aplikasi Postpay ini, bisa di Play Store ya Teh ya. Bisa di Play Store, nanti bisa bisa diunduhnya di situ. Kegunaannya yaitu untuk Postpay itu bisa untuk tabungan. Lalu untuk pembayaran atau buat kirim uang. Nah, salah satunya misalnya untuk pembayaran di sini bisa pembayaran PDAM, PBB, lalu cicilan, asuransi ataupun pembayaran listrik seperti itu. Juga untuk yang ini yang kita yang sering memakai juga tidak lupa bisa pembelian itu ya, memakai Blibli atau Tokopedia atau Bukalapak atau Matahari Mal. Nah itu salah satunya. Lalu kegunaannya untuk kirim uang juga bisa Teh, atau akang-akang yang ada di sini itu ya. Salah satunya kiriman uang itu bisa ke semua bank atau tidak mempunyai rekening pun bisa melakukan secara kiriman uangnya yaitu melalui pos insan. Itu ya. Nah, gimana cara mengisi saldonya misalnya gitu ya. Cara mengisi saldonya itu pos, bisa di BNI, bisa di BCA ataupun bisa di Mandiri. Lalu gimana cara mengambilnya? Itu cara pengambilannya Teh atau akang-akang di sini bisa melalui kantor pos, bisa melalui ATM BCA ataupun melalui yang ada di
yang ada di akang-akang itu, yaitu di apa bisa di sana ya. Maaf, aduh. Itu aja dulu mungkin yang saya sampaikan teh. Mungkin nanti saling sampai tanya jawabnya teh ya. Siap, akang-akang atau teteh. Saya lanjut ke teteh. Silakan teh. Maaf teh. Terima kasih Pak Maman ya untuk waktunya. Pak Maman ini selaku manajer pelayanan kantor Pos Sukabumi. Jadi memang sudah tidak perlu diragukan lagi, kita sekarang sudah memasuki dunia digital di mana segala sesuatunya itu pasti akan digital juga. Dan salah satunya yang bisa kita gunakan adalah PosPay yang merupakan produk aplikasi persembahan dari PT Pos Indonesia. Oke, sekarang ini kita sudah kedatangan seseorang yang akan berbagi ilmu sama kita. Beliau adalah dosen praktisi Politeknik LP3I, Bapak Umar Ipsal SPD ya. Sebelum kita minta beliau untuk membagikan ilmunya, ini agak sedikit diintip-intip dulu ya. Siapakah Bapak Umar Ipsal ini? Beliau adalah, sudah siap? TOEFL and IELTS trainer. Ada juga digital product creator dan digital marketer and web designer. Lengkap nggak tuh ya? Pokoknya kalau berhubungan dengan TOEFL dan IELTS, beliau adalah jagonya. Karena salah satunya merupakan trainer juga di Advanced Global Link Bandung. Dan juga TOEFL content provider di Skill Academy Ruang Guru. Selain itu, beliau juga adalah seorang Google Ads e-course trainer dan Google Ads freelance advertiser. Jadi emang udah digital banget ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja Kang Umar Ipsal. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anissa, Pak Maman. Aduh, ini mentereng banget ya CV-nya ya. Jadi saya senang bisa dapat ilmu dari Kang Umar nih siang hari ini ya. Kang Umar, langsung aja kita mulai webinarnya kewirausahaan menggunakan media digital. Dan untuk ada yang mau bertanya nanti akan ada segmen khususnya. Tapi untuk yang sekarang kita akan simak dulu penjelasan dari Kang Umar. Udah boleh dimulai share screen-nya Kang Umar? Boleh. Saya share screen dulu. Oh ya, dari sini. Oke, sebentar. Mohon maaf ya, ini memang webinarnya online, jadi suka ada hal-hal tidak terduga ya. Silakan Kang Umar. Benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sampurasun. Selamat sore semuanya bagi teman-teman. Oke, nah perkenalkan ya tadi sudah diperkenalkan sama Teh Anissa ya tentang profil saya. Jadi sebetulnya saya itu lintas jurusan sebenarnya. Jadi memang saya itu sarjana pendidikan tapi bukan di digital marketing karena memang dulu waktu zaman baheula seperti itu ya belum ada namanya digital marketing seperti itu. Tapi kayak seiring dengan perkembangan zaman kita harus switch ya. Dan saya juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Nah, oke, kita lanjut lagi. Silakan diklik ya. Oke. Nah, ini salah satu beberapa pengalaman saya. Ya, jadi teman-teman nanti biasanya di digital marketing itu ada namanya certified digital marketer ya. Jadi teman-teman misalnya nanti ingin masuk ke perusahaan atau misalkan nanti teman-teman pengen menjalin kemitraan dengan pemerintah seperti itu ya. Nah, sertifikasi ini sangat dipentingkan. Bahkan sekarang mohon doanya saya sementara proses pengajuan di Prakerja. Jadi teman-teman mendapatkan training dari sana nantinya dan kita sebagai trainer di sana. Dan juga beberapa bulan yang lalu saya sudah mendapatkan juga sertifikasi dari Google. Nah, jadi saya memang lebih ke arah Google Advertising dibandingkan nanti dengan Facebook Advertising ya. Nanti kita bisa sharing lah kenapa saya memilih mazhab Google dibandingkan dengan mazhab Facebook atau Instagram seperti itu. Oke, silakan dilanjut lagi. Oke teman-teman ya. Nah di sini ada berapa orang? Di sini ada 103 orang. Nah saya pengen untuk pertama teman-teman bisa di chatting dulu. Ya oke, di kolom chattingnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa mengetikkan sekarang itu teman-teman bisnisnya apa? Ya, entah itu bisnis online kah atau bisnis offline kah? Yang sudah menggunakan PosPay atau juga belum menggunakan PosPay ya. Paling tidak teman-teman sekarang bisnisnya apa dan apakah dulunya bisnisnya ramai dan kemudian sekarang posisinya gimana ya. Nah, boleh curhat lah di sini ya, Teh Anissa ya. Kita boleh curhat dulu bagaimana teman-teman dalam kurang 1,5 tahun ini
seperti apa kondisinya, dan mungkin nanti kita bisa membalik keadaan. Nah, oke, silakan. Dari kurang lebih 100 orang ini, saya pengen melihat dulu nih. Ya, oke, bisnis kuliner. Ya. Silakan. Dari, Teh Anissa. Silakan yang lain lagi ya. Jadi, paling tidak kita olahraga dulu ya, meskipun hanya kurang lebih sejam. Paling tidak kita olahraga sore lah. Di tengah maraknya COVID, kita juga memarahkan bisnis kita di dunia online. Oke, baru 1 orang, silakan, supaya ada engagement atau ketertarikan, keterlibatan dari teman-teman. Ada kurang lebih 100 orang di sini. Paling tidak saya bisa dapat inspirasi nantinya ya, kira-kira bisnis-bisnis yang mana yang nantinya bisa masuk di Google Advertising atau nanti di Facebook atau Instagram Advertising. Oke, silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Bisnis kuliner tuh banyak banget nih. Masih malu-malu kayaknya ini Kak Umar. Oke, nah masih malu-malu. Oke, entrepreneur itu nggak boleh malu-malu ya. Entrepreneur itu harus melihat semua peluang yang ada. Nah, termasuk saya ini ya, melihat peluang TOEFL kemarin ya, saya belajar TOEFL juga, kemudian nyerempet ke IELTS seperti itu ya, dan juga mempromosikannya melalui digital marketing. Nah, seperti itu. Oke, silakan teman-teman sambil ditunggu ya. Ada bisnis kuliner, masa bisnis kuliner mentang-mentang masih siang ya, jadi kita kayaknya udah makan siang semua ya. Oke, kita lanjut lagi materinya sambil menunggu chatting dari teman-teman. Nah, jadi banyak beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun yang lalu ya, masih materi yang sebelumnya. Nah, banyak teman-teman yang kebanjiran order, seperti itu ya, kebanjiran order. Tapi sejak bulan Maret tahun kemarin, semuanya seperti ini ya, beralih seperti ini. Nah, silahkan, mungkin ada teman-teman yang bernasib sama seperti ini, seperti Giant ini ya. Banyak sekali penutupan, dan kemudian saat ini PPKM di Jawa dan Bali, dan finally banyak sekali pelarangan, bahkan kemarin saya lihat ada warung warung pinggir jalan ya, ada 8 orang pegawai di sub hanya nongkrong minum kopi itu langsung dipecat gitu ya. Berarti memang behavior pelanggan kita itu sudah sangat berubah, teman-teman. Jadi kita tidak lagi melayani mereka di dunia offline, tapi bagaimana kita memudahkan melayani mereka di dunia online. Seperti ya. Bisnis kuliner bukan lagi di dunia menyediakan meja makan, tapi menyediakan delivery order. Mungkin menggunakan GoFly, GoFood, ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana diskusi ini terjadi dan bagaimana akhirnya banyak terjadinya pengangguran. Oke, silakan dilanjut ya. Banyak terjadinya pengangguran. Oke, dilanjut. Oke, lanjut. Oke, nah akhirnya banyak terjadi pengangguran. Nah, kendalanya adalah banyak pengangguran dan kemudian apa? Nah, banyak orang berseperti ini. Kami ingin bekerja kembali. Nah, kemarin saya dapat informasi ada kurang lebih sekitar 8 sampai 10 juta pengangguran ya yang terjadi di Indonesia. Nah, akhirnya apa? Dengan adanya pengangguran ini, ya kita melihat banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan yang muncul karena kekurangan kesejahteraan, seperti itu ya, kekurangan duit. Akhirnya apapun yang dikerjakan, yang penting bisa menghasilkan duit. Ya. Nah, harapan kita sebagai pengusaha atau business owner adalah bagaimana kita bisa mempekerjakan orang-orang ya dengan niatnya bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya ya. Nah, karena apa? Karena kalau mereka tidak mendapatkan duit, akhirnya ya pengangguran yang tadi terjadi dan terus menerus. Ya. Nah, oke, selanjutnya saya bisa share screen dari sini nggak ya? Biar lebih saya bisa. Boleh Kang, kalau mau share screen sendiri, kita jadiin host dulu aja ya Kang. Oh ya, boleh. Supaya lebih fleksibel dari saya. Yes, betul. Memang kalau webinar atau segala sesuatu yang online, kita ada ketergantungan sama koneksi ya Kang ya. Iya. Silakan Kang, sudah saya jadikan host. Iya, siap. Nah, seperti ini ya. Jadi salah satu solusinya adalah dengan menggunakan platform digital marketing. Nah,
Oke, saya pengen teman-teman silahkan mengetikkan lagi. Ini kita sambil mengetik ya, supaya ada inspirasi juga dari saya. Bagi teman-teman yang sudah punya website, nah jadi bisnisnya yang sudah menggunakan website, siapa aja nih yang sudah punya website? Jadi saya bacakan dulu ya. Putri Sari, bisnis kuliner, banyak banget ya bisnis kuliner. Kemudian Wisda, bisnis jasa dari Aceh Timur. Kemudian bisnis kuliner banyak juga. Kemudian Kang Mildan dari Jakarta, bisnis digital, wah, keren banget. Ya. Bisnis skincare, Mati dari Pekanbaru. Kemudian Kang Mildan dan Putri sudah menggunakan website. Nah, oke, bagus ya. Jadi website ini menjadi senjata utama kita nantinya untuk memunculkan produk dan jasa kita di internet. Ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena semuanya harus menggunakan website. Sebaiknya ya, meskipun masih ada platform yang lain yaitu menggunakan GoPay atau GoFood dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, dari berbagai macam channel itu digital marketing sangat luas sebenarnya. Ya, ada bagaimana penggunaan aplikasi, kemudian penggunaan sosial media, kemudian penggunaan website, kemudian penggunaan YouTube dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah media mana yang harus teman-teman gunakan terlebih dahulu? Ya. Jadi kita misalkan dengan kekurangan modal seperti ini di masa pandemi ini, media mana yang sebaiknya teman-teman gunakan? Nah, itu nanti akan kita bahas. Itu tergantung nanti dari karakter bisnis sendiri. Ya, nah, karakter bisnis ini akan menentukan media apa yang nantinya akan kita gunakan di media periklanan kita. Nah, yang pertama adalah Facebook marketing ya. Nah, jadi teman-teman sudah familiar lah bagaimana Facebook advertising ini muncul. Kalau misalkan teman-teman silahkan nih ya, saya pengen melakukan riset nih. Ada kurang lebih 130 orang. Silahkan lihat sekarang di HP mereka, HP teman-teman ya. Coba di scrolling itu berapa postingan muncul iklan. Misalnya nih, ada postingan teman kita nih ya, ada 3 atau 5 postingan. Nah, kemudian nanti akan muncul postingan iklan atau sponsor di situ. Oke. Silakan diketikkan lagi. Saya pengen tahu ya, riset dulu berapa jumlah postingan, kemudian muncul kembali iklan. Ada yang 5 atau 7, ada 4 ya. Nah, Anissa ya ada 4. Nah, silakan teman-teman scrolling lagi, baik Facebook maupun Instagramnya ya. Boleh di IG atau di Facebooknya, ada beberapa postingan di sana, baru kemudian muncul iklan seperti ini. Nah, jadi Facebook marketing itu menuntut kita untuk bagaimana menyampaikan produk kita kepada calon user kita. Nah, jadi teman-teman nanti pertanyaannya adalah, apakah produk ini untuk dipromosikan atau mencari pelanggan, atau nantinya justru pelanggan yang mencari kita? Itu dulu ya. Jadi silahkan dipikirkan dulu. Saya pengen riset lagi ke teman-teman. Ini beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis teman-teman itu mencari pelanggan? Dengar pertanyaannya. Mencari pelanggan, ya, nomor 1 mencari pelanggan, atau pelanggan yang mencari Anda? Nah, itu pilihan nomor 2. Saya pengen tahu jawabannya dulu. Silakan teman-teman ya. Bisnis teman-teman apakah mencari pelanggan atau dicari oleh pelanggan? Oke, saya pengen tahu jawabannya nih. Nah, tadi ada Wildan, ada 9 ya. Oke, ada 4. Nah, memang rata-rata ada 4 nih. Oke, Firman katanya dicari pelanggan, dicari oleh pelanggan atau dicari customer. Oke, nah berarti teman-teman, kalau misalnya bisnis teman-teman ya itu fokus atau konsepnya itu dicari oleh pelanggan, maka periklanan Instagram dan Facebook itu adalah media yang kurang tepat bagi teman-teman untuk melakukan promosi. Ya, nah banyak teman-teman yang ya karena keren-kerenan begitu ya, akhirnya menggunakan Facebook advertising, kemudian Instagram advertising, and finally boncos. Ya, seperti itu. Banyak teman-teman yang bahkan akun iklannya itu tersuspend oleh Facebook. Ya, bahkan dananya itu banyak yang
nggak dibalikin sama Facebook. Ya, itu pengalaman saya dulunya seperti itu ya. Nah, akhirnya kemudian saya melakukan evaluasi. Apakah memang bisnis ini saya yang harus mencari pelanggan atau justru pelanggan yang mencari saya, gitu ya. Nah, ternyata setelah saya riset, ternyata tes TOEFL itu atau kursus TOEFL itu adalah bisnis yang karakternya itu lebih kepada dicari oleh pelanggan ya. Nah, sekarang misalnya CPNS ya. Nah, ini alhamdulillah CPNS banyak pemasukan nih seperti itu ya. Jadi banyak yang persyaratan ya, beberapa instansi atau kota itu memberikan persyaratan TOEFL kepada calon PNS-nya dengan minimal 400 atau 450. Nah, jadi kita bisa melakukan tes TOEFL online dan kemudian tim nanti di kantor mengeluarkan sertifikatnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak perlu kemana-mana, kita nggak mengiklankan mereka di Facebook atau Instagram, ya mengetahui kira-kira siapa yang akan membeli produk saya. Nah, mendingnya kita menggunakan Google Advertising ya. Makanya kenapa saya mengambil sertifikasi Google? Kenapa? Karena dengan adanya iklan seperti ini di Google, kita lihat sini ya. Misalkan ada orang nyari grosir kain Bandung. Ya. Nah, maka iklan kita nantinya akan tampil di urutan 1 atau halaman 1 di pencarian Google. Ya, kadang di atas, kadang di bawah seperti itu ya. Nah, contoh teman-teman silakan di Google, silakan teman-teman buka Google-nya lagi. Cari kata kunci yang terkait dengan bisnis teman-teman. Ya, misalnya di sini saya buka tadi ya, membuat ininya, misalnya grosir kain Bandung. Nah, ternyata sudah ada 3 iklan yang muncul dari mana ini? With Kain, kemudian Instagram.com, kalunfabrik.com. Nah, gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman melakukan riset dulu terlebih dahulu. Apakah di sana, di bisnis teman-teman, sudah ada yang beriklan sama seperti produk atau jasa yang teman-teman tawarkan? Oke, silakan. Nah, ini rata-rata ya, dicari oleh pelanggan, dicari oleh customer. Nah, dicari oleh pelanggan ini, berarti teman-teman sebaiknya nanti menggunakan Google Advertising. Ya, cari oleh pelanggan. Oke, saya pengen teman-teman memberikan jawaban lagi, apakah di Google, teman-teman cari di Google ya, cari di Google, kemudian di sana cari, ketikkan kata kunci, misalnya teman-teman bisnisnya adalah jasa MC misalnya, ya, misalnya jasa MC. Oke, nah apakah sudah ada yang beriklan seperti itu? Atau misalkan jasa wedding di zaman COVID. Nah, itu ada. Wedding organizer misalkan. Atau misalnya jasa tour guide. Ya, tour guide khusus COVID misalnya. Tergantung dari bisnis teman-teman. Makanya dalam bisnis di online, yang paling pertama teman-teman harus lakukan adalah melakukan riset terlebih dahulu. Ya. Bahkan kita akan menentukan jenis produknya itu bukan dari kita, tapi dari riset yang nantinya akan kita lakukan. Oke? Nah, silakan, saya butuh jawaban dulu. Apakah teman-teman di Google-nya sudah ada muncul iklan terkait dengan bisnis yang teman-teman tawarkan? Ya. Kalau Teh Anissa tadi bisnis kuliner ya. Jadi misalnya apa ini? Catering ya, jasa catering Bandung misalkan, atau jasa catering Sukabumi. Nah, itu bisa kan? Orang-orang sekarang malas masak misalnya karena nggak bisa ke banyak tempat, akhirnya mereka harus memesan catering. Nah, apakah ada jasa catering Sukabumi atau Bandung di internet? Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini perbandingan dari Facebook Advertising dengan Google Advertising. Ya. Nah, kita lihat sendiri bahwa di Google Ads itu adalah orang-orang mengetikkan kata kunci terkait dengan produk yang mereka cari. Nah, logikanya kalau mereka mengetikkan kata kunci, misalnya jasa catering Bandung, berarti mereka sudah punya duit ya untuk membeli atau memesan atau mengorder catering sejumlah tertentu, misalnya 100 atau 200 porsi. Gitu ya. Nah, dibandingkan kita harus mikirin nih di Facebook Advertising, kira-kira siapa ya yang mau bikin acara hajatan bulan ini? Ya, seperti itu kan. Atau misalkan
siapa ya yang nantinya akan menggunakan Tufal, itu kita harus memikirkan lagi bagaimana behaviornya, kemudian demografinya siapa, seperti itu. Dan kemudian mereka tinggalnya di mana, ya, pendapatan mereka berapa. Nah, itu semua yang kita pikirkan ketika kita ingin mengiklankan produk kita di Facebook advertising, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman lebih fokus kepada bagaimana teman-teman bisnisnya dicari oleh pelanggan, maka Google Advertising menjadi solusi yang tepat untuk nantinya muncul di urutan 1, ya, atau bahkan di halaman 1. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisnisnya adalah bisnis brand awareness, nah misalnya nih ya, saya dulu Teh Anissa, waktu tahun 2019, kira-kira bisnis apa yang paling menguntungkan di sana, 2019 tuh? 2019 itu sebelum pandemi ya? Ya, Kayaknya sebelum mas pandemi. semua bisnis lagi jalan tuh, bisnis clothing, bisnis sneakers. Yes. Benar nggak sih? Ya. Oke. Nah, jadi 2019 itu ada bisnis yang hanya ada di 5 tahun, yaitu bisnis advertising digital. Kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman dengan ilmu Google Ads atau Facebook Advertising, teman-teman bisa melihat berbagai peluang tuh. Ya, bahkan saya di mahasiswa saya di Bandung tuh, di LT3I Bandung, dalam setahun dari bulan Januari sampai bulan Desember, setiap bulan saya minta mereka untuk menulis momen setiap bulan Januari, Februari sampai Desember itu. Misalnya Januari ini kira-kira orang lagi nyari produk apa, gitu ya. Kemudian Februari nyari produk apa, sampai kemudian bulan Desember. Nah, sehingga dengan peluang-peluang itu kita bisa mengiklankan, kita bisa melihat peluang itu untuk mengiklankan apakah iklan kita ini di Facebook atau Instagram atau iklan kita itu di Google Advertising. Contoh ya, 2019 itu kan ada pemilihan legislatif tuh, ya kan? Pemilihan anggota DPRD dan kemudian pemilihan presiden. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya melihat bahwa banyak caleg yang membutuhkan layanan video, gitu ya, untuk promosi. Kemudian mereka ingin tampil di dapil mereka masing-masing, dan tentunya dapil itu mereka sudah menggunakan Facebook atau Instagram. Nah, saya menawarkan ke beberapa caleg ya, ada dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, ya, Nusa Tenggara, sampai ke Kalimantan juga ya tadi, banyak pulau itu. Ya, kita mengiklankan profil mereka menggunakan Facebook Advertising, ya kan? Kan nggak mungkin tuh orang nyari, para pemilik itu mencari di Google Ads tuh siapa, misalkan Teh Anissa, ya misalnya Anissa nanti ingin jadi caleg di Kota Bandung gitu ya. Nah, orang nggak nyari siapa Anissa itu, tapi justru kita sebagai profile ya, personality itu harus mempromosikan diri kita sebagai sebuah brand kepada orang lain, yaitu kepada customer kita. Dalam hal ini adalah pemilik kita di dapil, ya. Nah, sedangkan nantinya kalau misalnya teman-teman tadi ya, bisnisnya ada dicari oleh pelanggan, maka sebaiknya nanti teman menggunakan Google Advertising, gitu ya. Nah, kemudian nantinya pada akhirnya sebenarnya adalah mereka akan menikah, ya. Nah, kayak Pak Maman pasti sudah punya jodoh nih, gitu ya. Jadi Google Ads ini antara Google dan Facebook atau Google dan Instagram, mereka pada dasarnya menjadi satu kesatuan yang bisa diintegrasikan. Ya, pernah nggak teman-teman mendapatkan atau mencari sebuah produk ya di misalkan di Tokopedia atau misalnya di Google, kemudian masuk ke halaman websitenya, nah kemudian teman-teman melihat produk dan kemudian meninggalkan atau menutup halaman website itu. Nah, beberapa menit kemudian teman-teman menggunakan Teh Anissa membuka Facebook atau Instagramnya, tiba-tiba produk kita muncul. Pernah nggak? Ya kan? Padahal pertamanya ya teman-teman tidak melihat itu di Facebook atau Instagram. Teman-teman melihat itu di website atau di blognya. Nah, itulah perkawinan antara integrasi antara Facebook dengan Google Ads, ya, seperti itu. Jadi tujuannya dulu, yang pertama tujuannya apa? Apakah ingin mempromosikan ke pelanggan kita atau justru pelanggan yang mencari kita? Itu ya, itu tujuannya. Nah, kemudian bagaimana melakukan riset? Itu disebut dengan Google Trend. Nah, ini nih, misalnya ya, kita ingin mempromosikan grosir tuh. Nah, kita riset di sini,
teman-teman bisa cari nih ya sekarang. Silakan cari di trend.google.co.id. Oke, bisa sambil praktek ya sekarang ya. Oke, silakan sambil praktek nih. Silakan masuk di trend.google.co.id atau bisa juga teman-teman masuk di Google Trend Indonesia. Nah, cari di Google Trend Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian akan muncul dan nanti kita diminta untuk memasukkan kata kunci tertentu atau istilah penelusuran. Ada yang sudah masuk di sini? Baca dulu chatnya ya. Nah, belum ada. Oke, nah dengan Google Trend ini kita bisa melihat kira-kira seperti apa permintaan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, misalnya grosir kain nih. Oh, tiap hari atau tiap bulan seperti ini trennya ya, berarti banyak. Nah, kemudian kita bisa melihat nih di daerah mana atau di kota mana permintaan terhadap grosir kain ini sangat tinggi ya. Nah, termasuk nanti dengan PT Pos itu teman-teman bisa bekerja sama ya. Misalnya tadi grosir kain, oh ternyata grosir kain ini banyak yang mencari di daerah Yogyakarta, Jatim dan Jawa Tengah, Bali dan Riau. Nah, berarti nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan Pospay atau kantor pos di daerah tersebut untuk melakukan mungkin negosiasi atau mungkin melakukan kerjasama khusus seperti itu ya, karena saking banyaknya permintaan ya. Nah, jadi dengan Google Trend ini kita bisa melihat nih, semakin biru ya, ini ada tampilannya, semakin biru daerah itu maka semakin tinggi permintaannya ya. Nah, jadi teman-teman silakan, misalnya di zaman COVID sekarang itu orang membutuhkan apa ya, kemudian nanti teman-teman masukkan kata kuncinya di situ dan kemudian nanti akan muncul daerah mana permintaan terhadap bisnis tersebut sangat banyak. Nah, kemudian jual madu nih. Nah, jual madu ada lagi ya. Nah, ini permintaannya banyak di Yogyakarta, Riau, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Oke, berarti tadi sama ya. Jadi kita nanti di daerah Yogyakarta, kita bisa mensupport tim kita di sana lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian obat COVID nih, tadi saya cari juga nih. Obat COVID ini dicari oleh orang itu di bulan berapa? Ternyata di bulan Juni ini dan di bulan Juli itu sangat banyak karena adanya PPKM, kemudian naiknya angka kematian COVID ya. Jadi kita bisa menjadikan wabah ini sebagai berkah ya, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan keadaan, oh ternyata banyak orang yang mencari obat COVID. Nah, kita bolehlah mencari mitra-mitra kita atau sahabat kita ya, atau yang mempunyai obat yang memang terbukti, kita bisa iklankan. Misalnya kalau di Hidayat itu kan ada obat khususnya itu ya. Nah, itu kita bisa iklankan di Google dengan menggunakan kata kunci obat COVID. Nah, ketika orang mencari nanti obat COVID, kita iklankan nanti muncul ya, kayak tadi di Google itu muncul urutan 1. Misalnya Anda ingin obat COVID, Anda ingin sembuh dari corona, klik di sini. Nah, misalnya seperti itu ya, Teh Anissa. Oke. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita harus melihat peluang. Ya, kalau Teh Anissa tadi melihat saya banyak berada di beberapa bidang, sebenarnya memang saya orangnya yang suka melihat peluang dan kemudian mengoptimasi peluang itu menjadi sebuah bisnis ya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, dan kemudian di daerah mana obat COVID itu dibutuhkan. Nah, Jakarta ini paling banyak ya, kemudian Banten, Jabar, Papua juga banyak, dan juga daerah Yogyakarta. Nah, berarti nanti teman-teman untuk pengiriman itu bisa melakukan kerjasama dengan PT Pos atau Pospay dan mungkin keringanan biaya karena banyak permintaan di sana. Atau ada paket khusus untuk Papua Barat, seperti itu ya, untuk di luar dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman juga untuk melakukan riset-riset kira-kira apa produk atau jasa yang dibutuhkan orang di masa pandemi ini, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih ada query-nya. Kata kunci apa yang mereka cari? Misalkan, oh, obat untuk isolasi mandiri. Nah, berarti nanti teman-teman ketika di kata kunci atau pembuatan iklan, nanti kita tulis tuh
mau obat COVID untuk isolasi mandiri. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi dalam ilmu NLP marketing kan kita harus menyesuaikan permintaan yang ada dalam kepala atau yang diketikkan oleh jari-jari pelanggan kita dengan apa yang kita tawarkan, yaitu yang kita tampilkan di iklan Google kita. Ya. Nah, ketika itu muncul dan sama, kita bisa menjawab keinginan itu, maka satu poin kita sudah mendapatkan hati dan pikiran mereka. Nah, ketika mereka sudah melihat iklan kita, mereka masuk berklik, dan akhirnya terjadi mereka mereview iklan kita, melihat website kita, dan finally, syukur-syukur, insya Allah dia akan membeli ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini ada bahkan obat Cina nih, ya obat Cina untuk COVID. Tadi ada skincare tuh ya. Tadi ada skincare. Skincare itu pencariannya sampai 1 juta orang per bulan. Nah, mungkin nanti bisa kita praktekkan nanti di sini ya. Skincare itu sampai 1 juta orang per bulan. Atau pemutih itu banyak banget tuh yang nyari pemutih di Indonesia ya, sampai 1 juta orang per bulan. Nah, kalau boleh saya sebut mereknya itu menggunakan MS Glow. Itu kata kuncinya banyak banget. Ya. Nah, jadi bisnis ini yang bisa kita jalankan dari rumah ya. Dan bisa menggunakan postpay nantinya untuk melakukan pengiriman. Biar itu ya pemahamannya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini di Google ya. Nah, obat COVID di situ kita spasi itu ada banyak. Ada obat COVID Cina, kemudian untuk anak. Nah, berarti dengan melakukan riset ini kita bisa melakukan kategorisasi ya. Nantinya dalam katalog di website kita ya, atau di Instagram kita nantinya, atau teman-teman nanti menggunakan platform yang lain, teman-teman bisa melakukan kategorisasi. Ini obat COVID untuk anak, kemudian obat COVID untuk isolasi mandiri, untuk ibu hamil, seperti itu ya, untuk lansia. Nah, jadi dengan melakukan kategorisasi itu, kita bisa menyesuaikan kata-kata kunci yang nantinya kita berikan kepada orang yang memberikan kata kunci tersebut. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan Google Keyword Planner. Nah, ini namanya Google Keyword Planner. Nah, kita bisa melihat nih pencariannya berapa sih, misalnya ya. Ini teman-teman bisa lihat ada grosir masker nih, ya. Teman-teman kalau misalnya ada rekanan penjual masker, bisa pencariannya itu sampai 1.000 sampai 10.000 orang per bulan. Ya. Grosir tuh, grosir. Berarti satu kali grosir mungkin bisa sampai ngambil 1.000 atau 10.000 pieces misalnya. Ada pencarian itu sampai puluhan ribu orang. Nah, ini menjadi peluang kita, ya, peluang teman-teman semua. Mungkin di bisnis yang sekarang lagi down, tapi coba kita melihat peluang baru. Oh, ternyata ada bisnis lain yang cocok dengan kondisi saat ini, gitu ya. Nah, masuklah kita ke Google Ads. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan contoh dari Google Ads itu ya, ketika orang mencari distributor masker kesehatan, maka akan muncul tampilan iklan seperti ini. Ya. Contoh-contoh dari iklan Google Advertising. Nah, pertanyaannya adalah apakah jasa dan produk teman-teman itu sudah muncul di halaman 1 Google ketika pelanggan mencari itu, mencari produk teman-teman, atau mencari jasa yang teman-teman tawarkan. Ya, itu. Nah, setelah training ini saya akan merunning lagi iklan bimbel CPNS nih ya. Mungkin ada yang yang lagi persiapan CPNS. Ini saya ada iklan bimbel CPNS di beberapa kota. Kemudian juga iklan tes TOEFL online juga di beberapa kota. Gitu ya. Nah, jadi kita dari rumah pun tetap bisa mengeksekusi potensi yang ada dengan kemampuan periklanan tersebut. Gitu ya. Nanti harapannya dari advertising ini, ya, dari periklanan yang sudah kita lakukan, akan masuk ke website kita, seperti ini, ke website, kemudian masuk ke campaign kita email maupun WhatsApp, ya. Jadi intinya bagaimana cara masuk memperbanyak kontak WhatsApp, yaitu dengan melakukan periklanan. Ya. Nah, jadi saya sarannya teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang mendapatkan WhatsApp, tiba-tiba mendapatkan nomor WhatsApp dari orang lain yang tidak dikenal. Gitu ya. Kalau saya sih kurang menganut sistem marketing seperti itu karena kurang elegan menurut saya ya, dan itu memakan waktu yang sangat luar biasa, dan bahkan banyak teman-teman yang WA-nya terblokir ya karena melakukan spamming ke ribuan orang ya. Jadi fokuslah kepada bagaimana teman-teman menyiapkan produk atau jasa
dan kemudian mengiklankan produk itu atau jasa itu di Google, dan mereka datang sendiri dengan melakukan pencarian. Ya, jadi bukan kita yang mencari, justru mereka yang mencari kita dengan potensi yang luar biasa dari internet ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi proses-proses pembelian oleh customer kita. Nah, kemudian bagian terakhir yang dijelaskan adalah tentang funnel. Nah, ini yang seru nih, ya. Ini yang seru. Kalau misalkan di Facebook atau Instagram advertising, kita menentukan dulu siapa yang akan membeli produk kita ya. Behaviornya, misalkan kalau Teh Anissa tadi misalnya kerja di radio atau di pos, di PT Pos, ya, kemudian usianya misalnya 21, gitu kan, kemudian tinggal di Bandung, itu kita harus menentukan semua, baru kemudian iklan kita disarankan. Ya. Nah, tapi kalau di Google Advertising, khususnya Google Search begitu ya, awareness, interest, dan consideration ini kita bisa lompat langsung ke intent. Ya. Jadi ibaratnya dalam psikologi pembelian, itu mereka kan awareness dulu, kemudian interest, baru kemudian ke pembelian. Nah, tapi di Google Advertising itu kita bisa memotong ABC ini langsung kepada D, E, dan F. Gitu ya. Karena mereka sudah mempunyai intent atau maksud atau tujuan untuk membeli. Nah, hebatnya Google adalah kita bisa menampilkan iklan kita kepada, saya punya produk mainan anak misalnya, ya. Jadi pada saat nanti orang mencari mainan anak, maka saya bisa membagi dua iklan saya. Ya. Misalnya iklan pertama itu iklan pertama hanya muncul kepada ayah atau laki-laki. Misalnya mereka mainan anak. Ya. Meskipun iklan itu diketik oleh perempuan, tetapi karena iklan saya ini hanya khusus untuk ditampilkan kepada laki-laki, maka ketika nanti misalnya Teh Anissa ya, yang perempuan mengetikkan mainan anak, maka iklan itu tidak akan muncul. Ya. Tapi misalnya Pak Maman tadi mengetikkan mainan anak, maka iklan itu akan muncul. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan adanya penargetan demografi ini, kita bisa menyesuaikan bahasa iklan. Ya, misalkan tadi mainan anak, saya buat bahasa iklannya begini. Ayah lagi mencari, papa lagi mencari mainan anak. Nah, gitu kan? Kalau Pak Maman yang cari. Kalau misalnya saya buat iklan kedua, targetingnya adalah ibu-ibu. Terus kemudian bahasa iklannya adalah mama atau bunda lagi mencari mainan edukasi anak ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan menggunakan demographic targeting ini, kita bisa kita ketika mereka mencari ya. Nah, ini sudah melampaui tadi sistem Facebook dan Instagram advertising. Nah, kemudian ada yang disebut dengan affinity ya. Ini bukan nama orang ya, tapi ini salah satu jenis audiens di Google, hanya menampilkan orang-orang yang sudah dengan bagian-bagian apa, topik-topik tertentu. Affinity ya. Misalnya mereka suka dengan drama Korea, maka ketika mereka mencari tentang baju Korea, hanya ditampilkan kepada mereka yang menyukai baju Korea tersebut. Nah, kemudian ada disebut dengan in-market audience. Ya. Jadi in-market audience ini ditampilkan hanya kepada orang yang sudah mencari beberapa pencarian di internet. Misalnya kita pengen ke ini nih, pengen ke New York ya. Nah, jadi iklan ini hanya tampil kepada orang-orang yang sudah melakukan pencarian. Nah, jadi misalnya nih, Teh Anissa pengen ke New York ya. Teh Anissa pertama kali mengetik tuh hotel di New York, gitu kan? Amin gitu ya Teh Anissa ya. Nah, amin. Nah, ketika misalnya Teh Anissa itu melakukan pencarian, maka iklan itu tidak akan tampil. Ya, karena Teh Anissa baru pertama kali melakukan pencarian itu, ya. Nah, tapi misalkan Teh Ninta sudah sebelumnya, misalnya kemarin sudah melakukan pencarian hotel di New York, gitu kan, atau penerbangan ke New York. Nah, pada saat Teh Ninta melakukan pencarian lagi hari ini, maka iklan itu akan tampil. Kenapa? Karena Google melihat kita atau melihat Teh Ninta itu sudah melakukan beberapa kali pencarian, berarti ini adalah orang-orang yang sangat segmented atau targeted untuk ditampilkan iklan kita, ya. Sehingga iklan kita itu akan sangat
efektif menjangkau kepada orang-orang yang sudah punya minat hubungan atau booking atau ya. Nah, terakhir mempunyai Google Business atau Google Map ya. Nah, Google Map. Nah, saya pikir itu aja dulu karena udah jam 3:15 nih ya. Ada sesi tanya jawab lagi. Silakan Teh Anissa. Oke, terima kasih Kang Umar. Aduh, padahal ini di belakang-belakang ini agak kerennya nih ya di ujungnya. Tapi memang jadi banyak tahu, banyak paham bahwa dulu itu kan pernah ada hoax tuh, bukan hoax ya, apa sih kayak semacam teori kata orang kalau kita nyebut apa, handphone kita tuh bisa denger. Ternyata itu semua dijelasin sama Kang Umar bahwa memang kalau misalnya kita ngetik apa, itu pasti akan berhubungan juga dengan advertising ya dan apa segala macam. Jadi semuanya adalah ilmu advertising, bukan ilmu PS5 gitu. Jadi didengar gitu bukan ilmu ya. Tapi lebih kepada advertising. Jadi memang pasti akan langsung bermunculan yang berhubungan dengan PS5 misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita udah pada tahu bahwa ternyata dunia digital itu tidak melulu soal chip dan konspirasi ya, tapi memang ada sistem yang terintegrasi yang membaca apa yang kita search. Benar ya, Kang Umar ya? Seperti itu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bukan cuma yang kita search. Bukan ya? Apa nih? Oke, baik. Nah, ini kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung ada Kang Umar di sini, ada Kemal katanya dari Bandung. Boleh. Mau izin bertanya, kalau mau bikin Google Ads, itu berbayar atau tidak? Terima kasih. Nanti pertanyaan selanjutnya saya bacain lagi. Mau dijawab satu-satu dulu atau gimana Kang Umar? Oke, langsung dijawab aja nih, biar langsung lebih enak. Jadi, terus sekali pertanyaannya ya, untuk Google Ads itu sendiri memang berbayar ya, tapi saya pikir akan balik modal lah ya, kira-kira begitu. Kenapa? Nah, karena di sini, coba perhatikan ya, misalnya grosir masker ya. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman nyari di Google grosir masker dan kemudian ada tulisan tulisan beriklan di situ atau bahasa Inggrisnya ad, maka mereka sudah membayar ke Google atau kita sebagai pengiklan sudah membayar ke Google sejumlah duit tertentu. Misalnya saya bayar 1 juta ke Google. Ya. Nah, harga per klik itu atau kata kunci, ketika misalnya ada orang ngetik nih grosir masker. Nah, kemudian iklan kita diklik oleh mereka, maka saldo kita akan berkurang kira-kira dari Rp800 sampai Rp2.000, 2.300. Ini ya. Google sudah memberikan kita range tertentu bahwa ketika you menggunakan kata kunci ini yang diketikkan oleh pelanggan, maka ketika mereka mengklik iklan kita, nanti akan berkurang tuh Rp2.300. Ya, nah barulah maka website kita. Misalnya ya, ini pengalaman saya, misalnya ya, dari 1.500 orang yang melihat iklan, ya, dari 1.500 orang, kemudian mereka akan melihat itu kira-kira ada 200 orang. Jadi 200 kali 2.000, itu berapa sih? 200 kali 2.000? 4.000 ya? 40.000 ya? 200 kali 2.000. 200 kali 2.000, ya 400.000 ya? 400.000 ya. 400.000. Nah, dari situ 400.000, oke, anggaplah dari 200 klik itu, kemudian mereka tertarik melihat website kita dan kemudian menghubungi WA kita. Dari 200 itu anggaplah mereka menghubungi sekitar 30 orang, ya, sekitar 10-15%. Menghubungi WA kita dan akhirnya dari 30 orang itu akan closing misalkan 3-5 orang. Nah, kita ambil 10%-nya aja lah, ya. Nah, berarti 3-5 orang, anggaplah 5 orang. Dengan anggaran 400.000 ini, berarti kita menginvestasikan untuk mendapatkan 5 orang tadi, kita investasi kurang lebih sekitar 400.000. Berarti biaya akuisisinya adalah 80.000 kan? Nah, berarti teman-teman sudah bisa melakukan perbandingan. Oh, oke. Kalau misalkan keuntungan saya cuma 50.000, kemungkinan iklan Google saya nanti akan nggak kembali modal, gitu ya. Nah, maka saran saya ketika teman-teman ingin beriklan di Google, carilah produk-produk yang nilai
iklannya, ya paling tidak itu membelanjakan 50 sampai 100 ribu. Keuntungan bersihnya itu teman-teman minimal 200 ribu, 100 sampai 200 ribu ya. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya keuntungan satu produk ini misalnya produk handphone ya atau jasa tertentu, itu keuntungannya bersihnya atau kita berikan ke reseller misalnya kita berikan 200 ribu ya. Nah, makanya kenapa teman-teman kalau jadi affiliate ya Teh Anissa, banyak affiliate itu yang memberikan bonus kepada resellernya sekitar 150 sampai 200 ribu gitu. Nah, kenapa? Karena kita sebagai reseller itu menghabiskan duit sekitar 50 sampai 100 ribu untuk iklan. Nah, sisanya itu masuk ke affiliate sendiri. Oke, jadi tetap bayar. Ya, itu sudah semoga puas buat Kang Kemal ya. Ada lagi, masih banyak, tunggu sebentar. Kang Wildan. Mau tanya Pak, menurut Bapak SEO atau Search Engine Optimization ya, atau ads yang harus ditingkatkan dalam waktu dekat saat kita build website? Silakan, Kang Umar. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya begini, kalau dalam waktu dekat, misalnya nih ya, misalnya sekarang tanggal berapa? 10. Tanggal 8 ya. Tanggal 10, tanggal 10. Berarti 10 hari kemudian, tanggal 20 itu adalah penjualan kurban kan? Ya, betul. Nah, kalau menggunakan SEO, kalau menggunakan SEO, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ibaratnya kalau SEO itu memang gratis ya. Kalau teman-teman melihat tadi pencariannya, ada yang tulisan iklan, ada juga website yang tidak ada, dia nggak punya tulisan iklan. Misalnya urutan 1 sampai halaman 1 itu ada yang tanpa iklan sama sekali, memang itu dibangun dengan berbagai algoritma tertentu sehingga muncul di urutan 1 atau halaman 1 Google. Memang nggak bayar sih sebenarnya, tapi butuh ilmu yang sangat dalam dan butuh konsistensi yang sangat luar biasa. Dan juga membayar SEO-nya itu mahal juga, gitu ya. Membayar SEO-nya mahal juga. Dan butuh konsistensi, ya, butuh konsistensi. Nah, kalau saya lebih melihat peluang, gitu ya, melihat peluang. Kalau misalkan 10 hari kemudian ada bisnis yang bisa kita eksekusi, berarti kita gunakan aja Google Advertising. Ya. Kalau SEO itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan, maka Google Ads dalam waktu 1 hari, teman-teman misalnya ya, sore ini belajar Google Ads, kemudian malam ini atau paling lambat besok pagi, iklannya sudah muncul di Bandung, di urutan 1 atau halaman 1. Ya kan? Nah, berarti itu bisa langsung konversi tuh. Makanya saya lebih senang kepada bisnis bulanan. Bisnis ini bulan ini apalagi. Bulan depan misalkan pencarian bendera ya, grosir bendera. Nah, kita iklankan lagi. Ya. Benar-benar. Jadi tadi misalnya pertanyaannya Kang Wildan, sebenarnya tidak saling menegasikan satu sama lain. Ya. Kalau misalkan memang dalam waktu yang jangka panjang, misalnya nih bisnisnya jangka panjang, maka silakan gunakan SEO. Kalau saya sih bisnis saya sendiri, gitu ya, lebih kepada melihat peluang-peluang yang ada. Nah, jadi ada bisnis utama, silakan teman-teman, ada bisnis utama, ada bisnis musiman, begitu ya, kayak gitu. Nah, kalau bisnis utama silakan menggunakan SEO, nah, kalau musiman menggunakan ads ya, menggunakan digital ads, sehingga dalam waktu 1 hari pun kita bisa muncul iklan kita. Jadi dibagi dulu bisnisnya apa ya, ditelaah dulu. Yes. Jangka panjang. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kang Umar ya, sepertinya ya. Oh, boleh. Boleh langsung masuk ke grup WhatsApp dari Postpay Jabar, di mana nanti bisa sekalian mendapatkan sertifikatnya. Terakhir dari Pak Dwi, ini mungkin juga menjawab pertanyaan beberapa orang. Saya pernah transfer ke Google Ads, tapi cara ngaktifinnya gimana? Boleh tutorial dari awal? Untuk teman-teman yang belum bertanya, boleh dimatikan dulu mic-nya ya, biar terdengar jelas. Ya, boleh diulang pertanyaannya dulu? Pertanyaannya adalah, saya pernah transfer ke Google Ads, tapi cara ngaktifinnya gimana? Boleh dikasih tutorial dari awal nggak? Karena mungkin beda dengan tetangganya, Facebook Ads ya. Silakan. Oh gitu. Iya, oke. Jadi gini, untuk Google Ads sendiri, ya, dia mempunyai 3 cara pembayaran. Ya. Nah, yang pertama itu transfer uang. Biasanya misalkan begini, kalau misalkan kita transfer uang, itu aktifnya 5 sampai 10 hari ke depan. Nah, itu Google Ads. Misalnya saya buat iklan nih sekarang ya, kemudian saya transfer ke Google, ke rekening banknya Google.
maka nanti akan aktif 5-10 hari ke depan. Nah, kita sudah kehilangan peluang, ya kan? Sedangkan bisnis kita mengiklankan bisnis yang mungkin 3-5 hari ke depan. Itu ya. Itu cara pertama, transfer uang. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan BNI atau BTPN Jenius, itu bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling mudah, yang pasti teman-teman mungkin sudah punya, itu adalah menggunakan GoPay. Ya, ini baru ada nih, tahun 2021 itu baru ada. Jadi dengan menggunakan GoPay, begitu teman-teman melakukan scanning seperti pembelanjaan biasa ya, maka saldo kita langsung muncul dalam waktu kurang dari 5 menit sudah muncul di akun kita. Ya. Nah, mungkin yang tadi bertanya itu dia dulu melakukan transfer uang secara cash tuh, ya. Sudah melakukan transfer uang dan kemudian ternyata setelah 5-10 hari iklannya jalan dan kemudian tidak terdetek oleh teman-teman. Karena saking lamanya ya, itu kekurangan kalau misalnya kita melakukan transfer uang. Jadi mending menggunakan GoPay atau kartu debit atau kartu kredit supaya bisa langsung aktif iklannya. Oke. Baiklah, aduh terima kasih Kang Umar ya. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin seputaran dunia digital dan juga dunia ini bisa dibilang sosial medianya juga kena. Jadi segala aspeknya itu memang udah kena, memang udah musim 4.0 banget sekarang itu ya. Ini bisa berjam-jam sepertinya ya kalau misalnya kita. Tapi trying Google itu ya. Ya, cuman kalau misalnya ada apa-apa mungkin boleh langsung ngobrol aja sama Kang Umar karena kebetulan beliau adalah dosen praktisi langsung ya Kang ya di LP3I. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita ya karena sudah 1 jam juga webinar kewirausahaan menggunakan media digital ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dan sebelum kita tutup kita boleh foto bersama dulu ya. Kang Umar punten boleh dijadikan host dulu biar bisa stop dulu ya. Stop share screen-nya. Oke. Oke. Kang, ini ada yang nanya nomor WhatsApp atau mungkin Instagram ya. Boleh di-share nggak, Kang, di kolom chat-nya, Kang? Oke, WA saya 085 230 620 196. Oke, boleh diulang, Kang? Oke. Udah ditulis ya. Sudah. Udah, ya. Oke, itu nanti bisa langsung ke WhatsApp aja ke Kang Umarnya. Sekarang boleh dinyalakan dulu videonya, kita foto bersama dulu. Ada sekitar 6 halaman, jadi kita berpose 6 kali aja lah. Kita nggak tahu ada di halaman berapa ya. Boleh dinyalakan videonya. Terima kasih buat teman-teman. Kita foto dulu ya untuk halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sabar, masih ada 5 halaman lagi. Kang Umar 6 pose boleh loh Kang Umar. Boleh. Ya, oke. Juga 6 pose boleh ya. Oke, siap. Boleh. Nanti ini halaman keduanya. Halaman kedua. Tadi masih halaman pertama, sekarang halaman keduanya. Boleh langsung difoto. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita ke halaman 3. Oke. 1, 2, 3. 3 halaman lagi, tahan senyumnya. Halaman 4 ya. 1, 2, 3. Pak Maman gayanya udah gitu semua. Halaman 5. 1, 2, 3. Oke, dan halaman terakhir 1, 2, 3. Yes. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih Kang Umar ilmunya. Pak Maman, terima kasih. Dan buat teman-teman yang lain yang lain jangan lupa download juga langsung Postpay-nya dan nanti kalau misalnya mau mendapatkan sertifikatnya ada di grup yang sebelumnya ya, ada di grup WhatsApp Postpay Jabar. Terima kasih waktunya, nomornya Kang Umar sudah ada di kolom chat, silahkan yang mau mencatat dan nanti untuk sedikit berdiskusi dan sharing bersama juga dengan Kang Umar. Kang Umar terima kasih juga atas waktunya, semoga mulai waktu. Dan kita bisa mengadakan seminar secara offline ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semuanya diberikan kesehatan ya. Pak Maman. Amin. Pak Maman ya. Terima kasih Teh Anissa. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Mengerti.